teman-teman RRQ dan Harlot. Oke, mereka benar-benar menghilangkan Digi di fase ban keduanya tadi itu karena mau membawa banyak. 1-1 atau 2-0. Oke, kita tes FIFA. FIFA. Bigatron. Bigatron. MPL Arena. Luar biasa ya semangatnya teman-teman semua super fans yang hadir di MPL Arena. Dan kita masuk ke dalam game kedua kita. Di mana 1 poin dipegang oleh RRQ, tapi pergerakan di area mid lane sudah mulai terlihat. Naomi dan juga Clay. Dengan membawa komposisi hero seperti ini pressure di mid lane untuk clearing minionnya itu benar-benar cepat banget. Dan mereka sudah mulai melakukan rotasinya nih Om. Ya ini sama-sama cepat ya untuk clear dari bagian tengah. Apalagi ada Grok yang dibawakan oleh General Alpha. Jadi invasi yang bakal sering kita lihat juga. Super Soriso bahkan sudah melakukan defense seorang diri. XP laner. Ya, invasi ke area bagian bawah jungle yang diberikan sama RRQ. Tapi ya terdeteksi oleh kehadiran dari Banana. Dan dari emblemnya kita bisa bahas nih Om. Ya, dimana Kadita dengan Assassin ya. Jadi masih mengincar untuk early penetration bersama dengan 1 weapon master. Dan bahkan ada lethal ignition. Yep. Ya, berkebalikan mungkin. Lebih santai untuk Super Moreno. Memang dia punya mage emblem. Dan tenacity yang dibawakan. Jadi ya, ini lebih pelan mungkin untuk set temponya. Dan lebih mengincar burst. Ini bagi Clay. Ya, dan Naomi somehow ya dia menghalangi terus-terusan rotasi dari Superfin. Sudah ngebaca gerak-gerak Superfin yang akan menuju ke arah bagian gold lane sana. Tapi untuk kali ini Versik yang sudah mulai terlihat di area tengah sana bersiap 3 playernya dari RRQ untuk di area turtle yang pertama. Oke, Sorizo di bawah udah level 4 duluan. Moreno, Superfin masih memberikan tekanan pula. Jadi semuanya masih adem ayam sih sebenarnya. Masih berada di dalam garis pertahanan masing-masing. Tapi terkecuali satu orang di Sorizo. Sendirian ada 3 player di area tersebut. Sorizo udah mengeluarkan 1 sprint yang dia miliki. Mencoba untuk bisa memberikan gocekan dan harusnya selamat. Ya harusnya selamat dan masih selamat betul saya. Dan bahkan knockout strike karena Naomi 1 bar HP tersisa. Apakah dia bisa di pick off? Masih cukup aman. Menurut ke bagian belakang di waktu yang bersama dengan Turtle Camp. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Oke, itu dia. Masih cukup adem lagi dan dan turtle-nya sudah kereset pula. Ya itu rute yang cukup jauh ya. Buat Soriso jogging tadi dia. Tapi Finn Sprint berani puter. banget loh. Wah. Finn berani banget, wild charge-nya dikeluarkan. Diganggu tadi pattern farming. Dan dimiliki oleh Versik. Hanya saja sekarang di dalam pertempuran di turtle ini tidak akan ada lagi 1 wild charge dan udah terlihat. Akan ada wave yang dikeluarkan tapi tadi langsung menendang aja ke arah dari Finn. Dan Moreno yang mulai maju ke bagian depan. Ada final slash dikeluarkan. Supercan yang mencoba untuk bisa menggocek beberapa pergerakan yang langsung dikeluarkan juga oleh beberapa pemain dari RRQ. Tapi turtle-nya masih belum jadi milik siapapun. Tapi Versik mendapatkan bola turtle yang pertama. Dan Finn dia berusaha untuk bisa pergi dari tempat dengan sedikit lagi HP tersisa dalam tubuhnya. Harus mengeluarkan 1 flicker guna bisa selamat. Ya Guna bisa selamat dan itu pergerakan yang bagus dari Banana. Lihat tadi final slash yang membuka celah ke arah Ken agar Kennya nggak bisa mendapatkan on test di area turtle yang pertama. Kennya terkena cukup banyak damage yang membuat dirinya mundur sedikit demi sedikit agar posibilitas diambil turtle yang pertama ini lebih besar dipegang oleh RRQ. Iya, dan bagaimana tempo permainan juga ya. RRQ di sini mereka pressure semua damage mereka dibuang ke Supercan agar tidak mendekat. Buset, the way of dragon-nya! Supercan! Wow, the way of Naomi. The way of Naomi. Luar biasa ya, selalu mendapatkan target yang optimal. Yang dimana Supercan kali ini terpick off. Menjadi player pertama yang berhasil dihilangkan. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk nobar MPL makin seru sampai order grab. Diskon sampai dengan 90%. Langsung scan QR code yang di bawah atau grb.io/MPL. Yap, itu dia 90% nikmat. Nikmat mana lagi kau dustain coba tuh. 90% tapi 1. Rena Rapati gak mengenai ke arah siapapun. Gak kena ke arah siapapun. Dan itu pun sambil nunggu delay time dari Naomi yang sekarang udah available lagi untuk The Way of Dragon-nya. Jadi di bagian gold lane harus berhati-hati banget. Naomi yang sudah mengantui di sisi belakang membuat seenggaknya Superfin gak bisa bergerak nih untuk memberikan backupan di lane lainnya. Ya, dan ini berarti untuk rumput pun tidak ada yang aman sekarang ya. Karena setup dari RRQ. Sekali lagi ini damage-nya selalu ada di belakang. Buset dah itu tadi. Langsung aja ada pergerakan dari Banana. Terlalu kuat sepertinya Banana untuk kali ini. Ya terlalu kuat Banana seperti untuk kali ini. Meskipun di bagian tengah Naomi mencari kembali keberadaan dari player-player di Gatom Alpha. Mereka nggak dibiarkan untuk menguasai map controlnya di menit yang keempat ini. Sehingga Finn pun nggak bisa ngasih backupan ke arah lain. Dan di bagian gold lane untungnya Batrix dan Skylar ini bisa memenangkan match up-nya di atas Melissa. Alright.
Dan seperti yang kita ketahui memang kemarin sempat juga ya ada Fredrin lawan Lancelot. Wah, tapi Moreno masih berhasil di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Finn, wild charge dikeluarkan. Barusan ada Muddles pula yang connect ke dalam tubuh Naomi, tapi tidak ada ruang tembak guna untuk bisa menghantarkan damage-nya. Iya, nggak ada ruang tembak untuk menghantarkan damage-nya. Dan di sisi tengah pun Ken yang coba untuk follow up ke arah Persik, tapi terlalu kuat Persik. Coba untuk menarik kembali, berhadapan di area kontes Turtle yang kedua. Ya, ada beberapa informasi, tidak ada wild charge, tidak ada wave dragon, dan mereka siap untuk melakukan pertempuran di area dari Turtle. Banana pasang badan bagian depan, ada Final Slash yang udah langsung dikeluarkan. Dan Turtle-nya menjadi milik dari Persik kembali. Namun di bagian tengah coba lihat ada satu meta masuk jadi selalu digagalkan, tapi ternyata dengan satu torus lagi dengan satu lagi wave dragon. Begitu banyaknya yang menggagalkan pergerakan dari Super Ken. Lihat gimana sisi yang dikeluarkan terus-menerus meng-cancel. Tadi Phantom Execution yang hampir saja membuat Super Ken selamat. Kena efek ke knock up, ditabrakin, dan berkali-kali Patrick pun masuk. Ini dia Skylar, tapi masih terlalu kecil damage-nya. Iya. Ada technical reposition tadi untuk menyelamatkan diri, tapi itu dia efek sisi yang dimiliki oleh RRQ ini banyak sekali tadi. 4 loh punya semuanya, kecuali Skylar ya. Iya, dan bagusnya itu Symphony of CC-nya benar-benar berjalan Om. Jadi ganti-gantian membuat nggak bisa dipakai tadi Phantom Execution-nya Super Ken. Iya. Wait, Super Finn masih punya power of Nether. Setidaknya dirinya masih bisa mempertahankan, ada Imin udah langsung dikeluarkan, tapi Moreno belum bisa memberikan impact yang jauh lebih baik. Ya, dan ternyata handcam by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Yang dimana ini benar-benar smooth banget dan makin membuat pengalaman bermain kalian lebih awesome pastinya yang dipakai oleh semua pro player yang ada di MPL. Oke, dan ada perpotongan juga sudah dilakukan oleh Super Soriso. Ini seperti biasa yang kita tahu memang Pakito punya power untuk clear lane dengan sangat cepat. Tapi team fight lagi dan lagi akan terjadi sebentar lagi, terutama untuk area top lane. Sementara waktu memang unggul level. Buset dah Soriso sampai situ dong. Jauh Tapi ya. sekarang ada 3 player dicuekin. Iya, karena dia tahu hanya untuk delay time saja, sementara di sisi lain Skylar yang diberikan pressure oleh 4 player Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sudah mulai menekan. Iya. Tempat yang berbeda, Persik sudah bertemu dengan Super Ken pula di tempat yang lain. Ada pergerakan di mana tadi Clay-nya udah mengeluarkan satu rock wave dan Finn-nya harus pergi dari area tersebut. Ya, itu wall charge-nya timingnya tepat banget untuk menghindarin efek dari Appraisal Watt yang hampir aja bisa mempick off seorang Finn di area river tadi. Tapi untuk Turtle Camp satu by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah dan sepertinya Persik kembali bersiap. Oh, oke, ini bakal coba untuk diambil mungkin ya bagi RRQ karena memang sedikit lagi untuk transform menjadi Lord. Ya, dan sepertinya akan coba dipaksakan. Super Ken berada di bagian belakang Banana yang menjadi penghalangnya. Membuat Super Ken mau nggak mau mundur sedikit demi sedikit. Gak bisa gerak Don Ken. Ken sedikit lagi MP tersisa. Belum sampai ke area Turtle tapi Ken kehilangan SP sangat-sangat banyak. Naomi belum ada tapi sekarang the way of the wheel udah langsung dikeluarkan. Tapi Finn masih berhasil selamat. Wow. Tapi Madras sudah mulai connect juga karena beberapa player. Hanya saja Final Slash membuat Sorizo-nya terkurung. Malah barrier yang diciptakan oleh Finn langsung saja membuat satu rekannya malah merana Dan Sorizo ter-take down untuk pertama kalinya di area tengah. Dengan tadi ada mispositioning di mana lagi-lagi Final Slash dari Banana yang membuat hal itu bisa terjadi dan bisa di pick off langsung oleh RRQ. Wow, luar biasa memang. Jadi untuk pemberian skillnya dari RRQ mereka lemparnya gak langsung secara keseluruhan. Tapi satu demi satu dan itu yang membuat mereka terlihat panjang untuk tim fight-nya. Iya, terlihat crowd control-nya terus-terusan dong. Iya, karena ada 4 kan, mereka bisa ganti-gantian nih. Iya, itu benar-benar ngebuat player-player Bigetron Alpha dia nggak bisa keluar nih. Buset, dari langsung pertempuran. ditampol begitu saja. The way of Dragon-nya dikeluarkan Sorizo. Masih bisa bertahan sejauh ini. Dan Skylar pun harus mundur dengan satu mode runner-nya ditembak. Dengan jarak sedekat itu. Tapi Sorizo masih berhasil untuk memberikan gocek-gocekan. Ada Super Ken. Phantom Execution tapi masih berhasil digocek pula oleh Skylar. Tondrosnya mulai masuk. Nih Virus Space dikeluarkan. Sedikit lagi di sana. Skylar berhasil langsung dihilangkan. Dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Wah, sangat sayang sekali. Dimana di sisi atasan Valdes pun dibuka. Clay balikan diri. Oke, ada satu go away. Tapi sekarang Banana, Madras udah mulai connect Banana. Single lagi tapi Banana memiliki satu lagi yang begitu baik pula. Super Sake langsung menghilangkan dan sangat cepat dan juga untuk pergerakan. Dari Moreno-nya menghilang pula. Ada 2 orang di area atas yang menghilang sangat cepat. Tapi Naomi di bagian yang berbeda dihilangkan pula. Otter taruh di bawah akan dihancurkan dan di tengah dirubuhkan. Wah, itu luar biasa banget. Team fight di bagian top lane sana di mana Banana
yang tadi sempat menggunakan semua soul skillnya masih bisa selamat dari gempuran 3 member Bigatron Alpha. Dan meskipun kali ini Bigatron Alpha sudah mulai sedikit demi sedikit mengejar ya dari segi objektif turretnya. Semua outer turret dari RRQ berhasil mereka hancurkan dan ini suatu keuntungan di mana lagi-lagi dengan Lancelot dan dibawa sama Super Ken. Dia cepat banget nih ya untuk respon apapun yang ada di map controlnya. Ya, dan bahkan ini agak sulit memang untuk bisa menang Super Ken. Dia licin dan kalau memang mau ditangkap ya berarti Symphony of Skill dari RRQ ini harus jalan secara keseluruhan juga. Tapi kalau kita bicara soal objektif, RRQ mereka sudah berhasil untuk mendapatkan Perfect Turtle. Dan Lord sudah mulai di start juga dan bisa jadi hal yang sama akan dialami oleh Super Ken. Dia HP-nya akan dicicil sebanyak mungkin agar tidak mendekat ke Lord. Oh, Naomi. Itu dia, ada satu lagi konsil tapi Madras yang udah mulai connect. Saken mundur ke arah yang berbeda, Banana sudah ada panas West tadi langsung dikeluarkan. Tapi terlihat, coba lihat epic knock-up-nya langsung dikeluarkan pula oleh Lord tersebut dan Madrasnya. Belum ada ruang tembak yang bisa membuat Saken menghantarkan damage-nya dan mereka masih berjuang berada di dalam area dari Lord tersebut. Finn belum lagi mengeluarkan ke arah Wild Chance namun daripada berbeda sedikit lagi Petrisa tapi lainnya berhasil saja dihilangkan. Bahkan sekarang Madras yang udah mulai connect juga menghantarkan damage begitu mengerikan tapi ternyata untuk kali ini pergerakan dari Versiknya benar-benar dihilangkan dan Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Bigatron Alpha dan akankah ini menjadi sebuah titik balik untuk mereka? Wow, Lord yang berhasil mereka amankan di mana tadi Versik berkali-kali terkena efek knockup yang dihasilkan baik dari Lordnya ataupun dari Sorizo yang memberikan knockout strike yang membuat Versiknya nggak sempat untuk appraisal Wrath. Versik berhasil dipunish, tershutdown di sana dan sekarang chance dari Bigatron Alpha membalikkan keadaan. Oke, Wave Dragon Jakodek! Sorizo menjadi korban again and again. Tapi Moreno mencoba untuk bisa mengatakan damage karena Skylar berhasil pergi dengan satu flicker plus tactical reposition. Iya, untungnya Skylar masih terus selamat dan Lord sekarang masih cukup penuh HP-nya bergerak di area bottom lane. Super Finn di sana seorang diri coba untuk melindungi tapi terkena efek crowd control demi crowd control. Buset, ini banyak banget Finn. Masih mencoba untuk bisa mempertahankan pasifnya. Finn masih berhasil sama dia tersebut tapi mereka hanya berempat. Coba lihat ada satu wild shot lagi. Super Saken gak mendapatkan dua tembak di bagian belakang tapi Finnnya masih berjuang seorang diri sedikit lagi. Bisa ada di area tersebut walaupun ada bar yang udah langsung dikeluarkan. Tapi sekarang Final Slash langsung dikeluarkan pula di mana Saken langsung terjebak di area tersebut sedikit lagi. Bisa dimiliki oleh Banana langsung aja ada satu peta sudah lebih Banana pun langsung penghilang. Wow, pertempuran yang terus-terusan terjadi. Wow, ini tensinya benar-benar tinggi banget. Dimana tadi hampir aja Saken yang tertag. Dan oke, untuk kali ini The Wave Dragon. Buset, dah sakit banget Sorizo. Again and again and again. Lagi dan lagi dan lagi selalu menjadi target in the way of Naomi. Itu bisa langsung menghilangkan nyawanya tapi yang jadi catatan adalah gimana caranya Super Saken ini bisa di pick off. Dia susah banget go away-nya lagi-lagi menyelamatkan nyawa dari Saken dan itu harus ngebuang cukup banyak source ultimate dari RRQ. Iya, banyak memang nabrak ya apalagi dari tadi untuk bisa menumbangkan satu Super Saken. Dari goalnya sudah mulai swing ke Bigatron Alpha dan hanya Skylar yang menang gol dari itu pun tidak terlalu jauh. Tapi ini ya, damage dari RRQ ini selalu sedia loh di belakang. Tadi kita tahu kan ditendang dengan Way of Dragon tadi dari Naomi. Di belakangnya ready tadi ada Skylar. Jadi poin plus untuk RRQ di sana. Tapi dengan Jet Bolt yang lumayan sekarang, mereka harus bisa berhadapan dengan Saken juga. Waduh, dibangun tuh pagar nih, rumah lu belum ada pagarnya, gue bangunin. Dibikinin pagar ya. Oke, tapi ya masih menunggu sepertinya untuk kehadiran Lord yang kedua. RRQ, mereka coba untuk melakukan setup-nya, tapi dari segi fight, oke Versik engage ke bagian depan sana. Coba untuk melarikan diri, masih bisa selamat, hanya Madels yang connect ke tubuh dari Versik, tapi di sisi yang lain. Super Finn mampu menghindari Final Flash. Ya, ini yang menjadi kartu kunci nanti adalah Clay ya, karena tadi auto Clay di team fight yang besar dia udah hilang duluan. Dan belum sempat untuk mengeluarkan Craft Wave dia. Kalau Clay memang bisa ngeburst satu saja dari Bigatron Alpha. Wah, itu game changer banget. Tapi sementara waktu memang Super Ken dia licin banget, Lancelot dia terlihat sangat sulit untuk ditangkap. Iya, karena lagi-lagi meskipun RRQ bawa cukup banyak ya hero crowd control, itu harus Symphony of crowd controlnya jalan banget. Biar seenggaknya Super Ken nggak bisa untuk bergerak lagi gitu. Tapi dari Lord kali ini. Wah. Moreno kehilangan cukup banyak SP. Ada Madals yang udah mulai connect Demaya, Sonilnya sebentar sekarang Go Away langsung dikeluarkan begitu saja. Rockwave tidak bisa masuk ke tengah-tengah player dari
Bigatron apa itu? Super Saken. Iya itu benar-benar skill yang membuat dari tadi inisiasi dari RRQ gagal mereka dapatkan super sakennya. Dan once again sekarang udah informasi nggak ada lagi go away. Dan apakah bisa dimaksimalkan oleh Naomi? Karena Naomi masih available dari Duel of Dragon-nya. Yap, itu dia Sorizo masih berusaha untuk kabur tapi ternyata Sorizo masih berhasil menyelamatkan dirinya. Hanya saja sekarang Banana masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu yang terakhirnya tapi Banana pun harus hilang dari tersebut. Namun pertempurannya kembali terpisah. Super Ken masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Hanya saja sekarang Super Fin masih berada di area dari Lord Clay. Masih mencari formasi, masih mencari posisi. Tapi Versing dan juga Skylar bekerja sama. Iya bekerja sama dan Super Ken dia berhasil loh menghindari 1 lawan 4 yang tadi sempat diinisiasikan sama RRQ. Dan Super Fin wajar combo. Yap. Pertempurannya kembali terjadi. Namun untuk sekarang Super Fin dia berhasil dihilangkan. Tapi Lordnya kereset. Lord kembali direset oleh kedua belah tim dan Clay. Mau nggak mau ya ini Super Saken harus hilang dulu sebelum akhirnya inisiasi ke arah Lord. Tapi sepertinya ini bakal cukup susah untuk Bigatron Alpha dan Lord akan menjadi fokus utama dari RRQ. Dan Atlson berhasil mendapatkan Lord yang kedua oleh RRQ. Super Ken di bagian top lane sana beradu 1v1. Penta Gucci tapi ada WON. Ya dia keluarkan dan Super Ken gagal. Ya itu kitingnya bagus banget dari Skylar. Kita hampir menduga Skylar yang bakal ke pick off terlebih dahulu tapi damage-nya bisa dibendung oleh Skylar dan dari belakang bersiap. Naomi yang langsung melakukan kick ke arah Super Ken. Ya 4 pemain yang memang langsung ready ya kalau melihat dari positioning Super Ken yang memang dia terlihat sangat-sangat bikin sekali. Dan keunggulan dari RRQ tidak hanya dari Lord tapi dari wave management yang sudah mereka dapatkan juga. Wah. Persiknya tuh coba lihat tuh. Langsung aja maju ke depan tapi Madel sih udah connect ke arah beberapa player. Persik mencoba untuk bisa menahan. Tapi sekarang Immortalnya saya masih belum pecah. Clay-nya masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan guna untuk bisa menghantarkan damage-nya. Hanya saja mereka Bigatron Alpha masih bisa bertahan. Final Slash! Super Sorizo ditarik masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ begitu mematikan juga Banana. Udah harus menerima bagaimana fightnya damage bisa dikeluarkan oleh Super Saken dan juga untuk sekarang Super Ken-nya harus meregang nyawa. Hanya menjaga 3 player saja. Ada Tondros, ada satu lagi Penta masih gagal dikeluarkan dan juga untuk Super Ken-nya menghela pula. Clay gak memiliki cukup banyak darah tapi ternyata Madel sudah langsung keluar. Mayas Community sedikit lagi yang tersisa. Ada Immortal yang pecah tapi Versing masih berhasil kabur dari area tersebut. 3 men down dari Bigatron Alpha dan bahkan kali ini. Nomi berhasil untuk bisa memberikan tendangan tapi ternyata udah ada Winter saja tapi Nomi-nya masih berusaha untuk bisa kembali tersebut. Versing sedikit lagi yang tersisa. Masih ada damage yang bisa diantarkan. Nomi-nya selamat, tidak untuk Versing. Wow, tidak untuk Versing dan tadi sempat ada prasewat karena yang salah dan membuat dirinya nggak dapetin HP regen dari damage yang dihasilkan ke arah hero lawan dan ya luar biasa banget sih. Wah. MPR bisa tepuk tangannya dong. Wow, Ini bener-bener tim fight yang tanpa henti. Lagi-lagi Bigatron Alpha, meskipun kehilangan 3 membernya, mereka masih mampu untuk mempertahankan base dari sergapan 5 player RRQ, Om. Ya dan RRQ juga mereka terlihat cukup memaksakan tadi ya. Iya. Untuk di team fight yang terakhir dan memang benar tadi ada satu miss pressure grab yang terjadi. Tapi reset moment untuk RRQ maupun untuk Bigatron Alpha. Tapi dengan keunggulan bagi RRQ, tapi kalau kita lihat juga unggul gak unggul karena base start mereka ini sudah terkikis lumayan. Iya, sudah kekikis sekitar hampir 80%. Dan yang masih menunggu sepertinya untuk kehadiran Lord selanjutnya. Lord yang sudah evolve untuk di atas menit 18 ini. Dan ya keuntungan dari RRQ tadi dengan Lord yang kedua di angka 3.800 gold. Dan yang pasti ini akan membuat RRQ yang tadi sempat ada gold gap-nya, ini sekarang lebih sedikit lagi perbedaannya. Ya mereka harus bisa mencari Super Ken ada di mana. Cari terlebih dahulu kalau mereka mau kontes untuk Lord yang sekarang. Lagi dan lagi. Dikipas ketahuan dong. Ya itu berulang kali kita melihat Final Slash yang mengeluarkan satu hero Bigatron Alpha dari mungkin ruang gerak mereka yang sedang bersembunyi di dalam base. Iya, itu efek kejutnya luar biasa banget sih. Final Slash yang dari tadi ngebuat kita benar-benar tercengang gitu ngelihatnya karena positioningnya benar-benar bagus banget. Tapi Lord yang ketiga kali ini akan coba untuk dikontes oleh Bigatron Alpha. Ada Super Saken yang coba untuk mempoking. Lordnya sedikit demi sedikit, Versing pun bersiap. Waduh, Wild Charge di tempatnya berbeda dan udah ada pergerakan di mana sekarang Madelsnya. Tapi Go Away dikeluarkan pula di mana pergerakan mana masih berhasil sama Fight tapi langsung dikuasai itu saya. Tapi Nomi berhasil mengeluarkan lagi karena Wave Dragon. Super Cat-nya langsung didoin begitu saja tapi pertempuran masih terus berlanjut. Hanya saja Pansernya coba lihat masih mengejar ke bagian belakang ada satu konsel yang dikeluarkan 2 orang dari RRQ berhasil selamat. Untuk kali ini Bigatron Alpha berhasil menguasai sementara dari area Lordnya. Wow, tapi Versing coba untuk melarikan diri dikejar oleh Super Morena seorang diri masih ada dash yang dia gunakan sedikit demi sedikit. Tapi Super Fin di sisi yang lain coba untuk engage pula menutup pergerakan dari Versing. Naomi
memberikan backup-nya meskipun Lord tuh kali ini dipegang oleh Bigetron Alpha. Wow, jauh banget tadi. Untuk Versik yang berjalan dari area Lord turun ke bawah ke orange buff purple. Tapi ya dia masih survive dan ini memang adalah evolve Lord. Tapi RRQ mereka akan juga bisa melakukan defense dengan 5 pemain mereka. Tapi jelasnya kemungkinan besar mereka harus merelakan juga base turret mereka. Jadi ini akan menjadi posisi yang sangat-sangat berimbang sekali. Dari item build-nya gak jauh berbeda kecuali ya dari kedua jungler kita yang dimana satunya main full damage yang satunya jelas dengan full defense item. Dari kedua marksman juga sudah memiliki lengkap. Wah, ini dia Super Pin. Berbahaya, tapi Power of Nether menyelamatkan dirinya dari serangan yang bisa dikeluarkan. Akan ada Way of Naomi, tapi tidak. Tapi Lordnya sekarang ada di area tengah. Madel sudah mulai connect, Penetrate. Dikeluarkan Moreno, mengeluarkan satu Penetrate Slash yang tadi diambil langsung dari Aron dan juga Madel sekali ini udah mulai connect juga ke arah beberapa player. Hanya saja mereka masih belum bisa untuk bisa langsung aja nge-end ke arah game ini. Tapi Super Ken beserta dengan 3 ataupun 4 player lain yang mereka semua masih berusaha pada Slash langsung aja membuat Super Ken yang masuk ke dalam satu area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Iya, tapi lihat Clay coba untuk didapatkan meskipun kali ini fokusnya ke arah base. Sangat bagus banget. Tiba ada pergerakan tadi dari Naomi. Membuat satu orang terkena dari Way of Dragon. Namun belum ada satu orang pun yang berhasil langsung dilangkah jadi IPL Arena pada suaranya. Wow, match yang sangat intens. Di menit ke-21 ini RRQ masih kuat untuk mempertahankan base yang mereka milikin. Meskipun harus kehilangan 3 base turret-nya. Tapi RRQ, entah gimana caranya mereka nggak ada yang ke-pick off pada saat inisiasi demi inisiasi dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha ini dipaksakan untuk harus kontes kembali di Lord yang keempat. Ya dari RRQ mereka bisa fokus untuk memecahkan satu base turret sebenarnya. Karena ini udah tinggal satu kali hit juga. Kalau mereka punya akses untuk mengirimkan satu hero ke sana. Tapi kita nggak melihat ada sebenarnya. Karena untuk jalan pecahin satu top turret ini bakal berat untuk RRQ. Tapi Lord advantage yang sangat besar ya. 5.000 gold advantage langsung diambil oleh Bigetron Alpha dan menetralkan semuanya. Dan kita sudah terbiasa melihat skenario ini. Berulang kali ini adalah skenario di mana satu momen akan menjawab segalanya. Satu momen akan menjawab segalanya. Tapi ingat kata Versik, Tuan Muda Versik berkata kemarin kalau misalnya RRQ pun the king of comeback yang baru sekarang. Dan ya untuk kali ini Bigetron Alpha mempersiapkan strategi mereka. Superfin yang lagi-lagi membuka vision ke arah bagian depan sana. RRQ mau nggak mau harus sudah mulai aware bahwa targetnya adalah bukan Superfin. Dia harus cari target yang lain ada di bagian belakang dari Bigetron Alpha. Ya. Dan tinggal trapping sih sekarang. Trapping mau bergerak kemana. Dan juga siapa yang akan melakukan konsil pertama kali dan akan di-reinitiate oleh lawannya. Tapi Superfin cukup berani tadi. Karena dia pede dengan power of nature yang dimiliki oleh dia. Dan sedang berusaha untuk menciptakan satu spacing untuk rekan-rekan yang lain. Kalau dari RRQ kita akan melihat sisi dari Banana. Di mana dia akan menjadi badan garda terdepan bagi RRQ. Iya, tapi sadar gak sih kalau misalnya ini di game kali ini benar-benar momen dari Final Slash. Baik dari Banana ataupun dari Moreno. Karena tadi Moreno fokusnya untuk ambil Final Slash. Buset dan Naomi diusir mundur, tidak boleh mendekat. Versik berusaha untuk maju. Dan juga Clay mencari satu posisi yang jauh lebih aman. Iya, jauh lebih aman, tapi sepertinya repositioning. Tapi balik lagi, Super Moreno masih menahan Final Slash yang dia milikin. Versik engage, coba untuk mendapatkan pokingan damage-nya ke arah Super Moreno sambil mengumpulkan combo point yang dia bisa keluarkan nantinya press override kepada player-player dari Bigetron Alpha dan Super Ken. Udah susah banget nih buat ditangkap. Ya ini sebenarnya agak susah buat RRQ. Kalau mereka mau counter, jelas ini adalah 50-50. Kecuali mereka mau engage untuk teamfight. Yang dimana untuk teamfight kumpul seperti ini, Super Saiyan sangat diuntungkan. Wap, itu dia. Satu lagi, Penetrate-nya udah mulai connect. Dan Super Fin. Ada Final Slash tambahan tadi langsung dikeluarkan juga. Madel sudah connect karena beberapa match. Tapi Super Saiyan berhasil dinyalakan. Dimana untuk lainnya berhasil untuk mendapatkan satu orang tersebut. Menjadi sebuah titik balik untuk RRQ bisa menyamakan ataupun bisa menghilangkan. Langsung Bigetron Alpha dengan skor 2-0. Di waktu kali ini hanya ada 2 orang saja di Bigetron Alpha di saat mereka ingin berjuang sekali lagi. Tapi RRQ memaksa untuk berhenti. Oh my god, kehilangan 3 membernya. Hanya Solizo dan juga Ken yang coba untuk mempertahankan base dari RRQ. 5 membernya mulai bersiap, semua immortal pun dimiliki oleh players dari RRQ. Dan dengan minion kali ini, apakah mereka bisa mendapatkan base dari Bigetron Alpha? Ini dia calon dari pembuncak klasmen kita kan, tapi ternyata tidak. Dan untuk sekarang masih ada beberapa pergerakan lagi yang bisa dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Dan untuknya mereka semua RRQ
masih berusaha untuk bisa Base menghilangkan belakang. seluruh wave minion. Tapi beberapa pergerakan di tempat yang berbeda. Coba lihat base-nya. Base dari RRQ pun terancam. Jadi pertandingan belum usai. Pertandingan belum usai dan oh my god. Gimana tadi Bigetron Alpha yang masih punya kesempatan magical moment, semua wave minion dari RRQ berhasil dihilangkan. Dan ya di waktu yang bersamaan, wave minion baru muncul tapi untuk hari ini kontes di area Lord yang menjadi penentu untuk kemenangan dari tiap tim yang ada di match. Wah, kali ini. Petrify-nya connect tapi masih ada Tondros. Ditabrakin Wild Charge, Lord menjadi milik dari RRQ. Oke, kita akan melihat apakah ini memang adalah Lord penentu kemenangan bagi RRQ. Karena tadi dua pemain Bigetron Alpha, mereka bisa defense karena fokus mereka bukan untuk hero, tapi untuk melakukan clearance terhadap minion yang sedang berbaris. Iya. Wah, Wow, itu benar-benar suatu magical moment menurut aku untuk Bigetron Alpha di mana mereka kehilangan 4 membernya tapi yes dengan adanya wave minion yang baru saja respawn, gak bisa nih pressure dari RRQ untuk mendapatkan base dari Bigetron Alpha. Ya. Dan ya untuk kali ini RRQ dengan Lord yang mereka bawa, mereka akan coba untuk mendapatkan base dan kemenangan clean sweep penuh atas Bigetron Alpha. ya, Di depan mata nih. betul. Jelasnya ini harus ditahan oleh Bigetron Alpha sebelum Lordnya mendekat ke base. Karena mereka tinggal fokus ke base, selesai. Base-nya juga udah nggak full lagi dari sisi SP. Coba lihat pergerakan Naomi dan juga Skylar. Mereka bergerak di bagian atas. Moreno mencoba untuk bisa mengantarkan damage guna untuk bisa mengganggu lagi pergerakan di mana untuk pemain dari Arki. Wave Dragon yang mencoba untuk bisa langsung menjauhkan lagi Ken-nya. Tapi Ken berusaha untuk bisa gabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Wave Minion masih bisa ditahan. Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam. Final Strike belum terlihat. Tapi pergerakan dari Sorizo. Clay jalan untuk melangkah ke arah Rock Wave. Super Saiyan di bagian belakang guna bisa menghantarkan damage begitu banyak. Tapi ada satu orang yang langsung menghilang. Aja saja sekarang ada sudah mereka tapi 2-0 menjadi milik dari